Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nurul alam khairun nas khatamal anbiya Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan dan juga saya kagumi. Nah, ini penting saya sampaikan. Karena kalau enggak nanti dia bisa nyengar dan pulang ini. Ini Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Malasari. Beliau adalah unsur suryah, salah satu suryah di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah. Ini sering dilupakan oleh protokol ini. Beliau tadi berbisik ke tiang, lamuk sakjari Basnas, lamuk sakjari Zuriat, Datuk Lopan, selapuk dengan naon dan perlu ikut. Lagu tan kesak jari suryah PCNU ya apa dia pada nyebut. Setelah itu beliau tunjukkan sekian undangan yang beliau tinggalkan. Pesan dari ketua Tanfiziah PKB beliau tidak hiraukan. Pesan bahkan ketua Gerindra beliau hiraukan, semua dia hiraukan. Hanya demi memenuhi undangan Ustadz Amiruddin di sini. Baru mun pesek ke lamun sampai pengurus Tanfiziah PCNU masih disebut ke jari suryah aja ayak nyengar. Ini penting dia sampaikan. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Rois Suryah MWCNU Kecamatan Praia Barat Al-Mukarram DRS Tuan Guru Haji Lalu Maswe Ibrahim bersama Ketua Tanfiziah dan seluruh jajaran Tanfiziah MWCNU Kecamatan Praia Barat, Ketua Tanfiziah Rois Suryah, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Banyu Urip. Selamat kepada seluruh pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama se-Desa Banyu Urip yang tadi baru saja dilantik. Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelingsir, para asatis, para alim, para ulama, Pak Kepala Desa, Pak Kadus, Pak Babinsa, Babin Kamtipmas yang hadir pada kesempatan ini. Tiang mewakili PCNU Kabupaten Lombok Tengah, wabil khusus Ketua PCNU Kabupaten Lombok Tengah yang tadinya sih beliau berkeinginan untuk hadir di tempat niki, tapi tiang tidak dapat konfirmasi sampai saat ini. Mungkin Pak Ahmad nanti yang Ahmad Juwaini yang konfirmasi, karena beliau yang salah satu tangan kanan Pak Bupati. Salah satu karena tangan kanannya banyak berarti nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para jamaah yang tiang hormati, senang bahagia kita pada hari ini karena bayangkan ini baru pertama kali terbentuk ranting NU secara formal di Desa Banyu Urip, dan ini adalah desa pertama yang membentuk bahkan melantik pengurus anak rantingnya. Wah, niki harus tepuk tangan nih.
Kita hadus bin nikmah ini harus kita kabarkan. Kita harus kabarkan supaya menjadi contoh toladan bagi pengurus-pengurus ranting, pengurus-pengurus MWC yang lain, terutama pengurus MWC, pengurus ranting yang sudah lama. Para izin Pak Ketua Ranting Sabaru, wahai zaman azali sebut beliau. Padahal NU doang tahun 1926. Dalam zaman azali wah NU niki penting kita kabari, khususnya ya sahabat-sahabat kita pengurus NU yang agak jauh-jauh ini, yang di Kopang terutama yang agak lamban-lamban itu, kita kabari mereka bahwa di Banyu Urip ini sudah berdiri, sudah dibentuk, bahkan dilantik sampai pengurus anak rantingnya. Wah ini nggak main-main Pak, ini nggak main-main, bukan sesuatu yang mudah. Ini semoga ini juga berkah dari Bapak Ibu menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama yang kemarin sudah diresepsi puncakkan di Sidoarjo. Ini kita 1 abad menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama. Dauh Gus Yahya menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama, kebangkitan baru. Saya nggak lamun nak kena kebangkitan doang, perasa-rasa tilik lain di noh bangkit. Maka pilihan kalimatnya itu adalah kebangkitan baru. Tentu kebangkitan baru ini adalah giroh baru bagi kita semua. Saya rasa Pelunggu Sami adalah salah satu Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang pertama kali dapat meresapi pidato Gus Yahya dan mewujudkannya dalam tindakan nyata di ranting Desa Banyu Urip niki. Nahdlatul Ulama ini seperti yang Pelunggu Sami wikan, sungguh satu jam'iyah, satu organisasi yang sangat unik, satu-satunya organisasi yang tidak pernah bahkan membanggakan atau membicarakan dirinya sendiri, yang namanya Nahdlatul Ulama ini. Lambangnya dipilih lambang bola dunia. Menurut para ahli sejarah sudah coba mengecek di seluruh dunia, dicek ada nggak organisasi jam'iyah ketika itu di tahun itu bahkan sampai hari ini yang begitu berani mengambil bola dunia sebagai lambang jam'iyah organisasinya. Sudah dicek oleh para ahli sejarah dari tahun 1911 sampai 1956, tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Hanya Nahdlatul Ulama yang berani mengambil bola dunia sebagai lambangnya. Karena Pelunggu Sami harus iling bahwa Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926, lebih dulu berdiri daripada Indonesia tentu saja, lebih dulu berdiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa itu PBB niki berdiri tahun 1945. Jadi baru entau arak dengan raos dunia setelah NU itu organisasi aran PBB. Jarin lamun PBB saya munturut raos dunia Nahdlatul Ulama munturut. Dari ndek nite nurut lek PBB lagu PBB, organisasi yang mempersatukan banyak negara bangsa, itulah yang nurut nyontek lek Nahdlatul Ulama membicarakan dunia. Tapi ini juga menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama sekali lagi tidak pernah membicarakan dirinya sendiri, tidak pernah membanggakan dirinya sendiri. Ada banyak ormas yang sangat fokus bicara tentang dirinya dan membanggakan dirinya. Ada banyak. Nahdlatul Ulama tidak. Kalau Pelunggu Sami perhatikan, bahkan mars kita yang terakhir-akhir ini terus bergaung di mana-mana, marsnya Mars Subhanul Waton. Bahkan kata Nahdlatul Ulama saja tidak ada di dalam mars itu. Jadi mars itu bicara tentang kebangsaan, bicara tentang kebangkitan girah nasionalisme bangsa Indonesia lewat Nahdlatul Ulama. Tidak membicarakan dirinya sedikit pun. Karena itu maksud yang menyampaikan niki supaya rasa bangga dan giroh hikmat kita di dalam Nahdlatul Ulama ini harus semakin baik, semakin tinggi. Karena ketika para ulama, ketika para asatis, ketika para ustaz ini bergabung, berkumpul dalam satu jam'iyah, sesungguhnya akan ada banyak hal terjadi, akan ada banyak perubahan baik yang akan terjadi. Tiang di banyak tempat sering sampaikan,
Ada contoh orang yang sebelumnya martabatnya rendah, tapi ketika berjam'iyah, ketika berkumpul berorganisasi, dia menjadi hebat. Ada satu contoh yang menarik di Indonesia, namanya Gojek, Pak. Gojek ini dia berjam'iyah, jam'iyahnya namanya Gojek. Jam'iyah searan Gojek niki tidak merubah apapun selain metode kerja. Ampura, tidak merubah apapun selain metode kerja. Sebutannya tetap tukang ojek, pegawaian tetap ngojek. Mula pegawaian dari tahun 90. Pegawaian ngojek, sebutan tetap tukang ojek. Tetapi hanya gegara mereka bersatu, berkumpul di dalam satu jam'iyah namanya Gojek, baru-baru jadi hebat. Lamun layak, lamun arak guru, karena kurang honornya, gajinya, ngojek, wah cibir-cibir tengah masyarakat. Makin mun bejake teju Gojek niki, bejake teju bejerik gagah, engkah nganggur lek perempatan julun mall dan nganggur. Baru-baru hebat, hanya gara-gara berkumpul menjadi satu jamaah, satu jam'iyah, menjadi jamaah dalam satu jam'iyah namanya Gojek. Goyo sak pelungguh sami, para ulama, para tuan guru, para ustaz ya berkumpul atiring ulama di dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lamut mula pacu besupuk, pacu angan kesupuk angan, supuk karya, insya Allah ndet sosok kalah si Gojek mana dia. Gerah tak kelalahan lalu ngaji sampai situ bondo Ustaz Tamir. Gojek nih ya, denwah ngaji, denwah lalu kursus ngojek. Ini insaran dia budisim, dakak mentuk naik harkat dan martabat di bawahnya. Nah, karena berkumpul di dalam satu jam'iyah ini penting, karena kita jaraknya dengan Rasulullah sudah jauh, sale-sale lah mau sudang-sudang, berkecek-kecek, berpisah-pisah, bercerai-berai, ya baik keputusan, baik kesimpulan atas satu masalah. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tapi tidak cukup hanya wa'tasimu bihablillah, tidak cukup hanya berpegang teguh di jalan Allah, tapi jami'a, beramai-ramai, luik-luik kancem, wala tafarraku, dan janganlah makin tungguru malah jarian, wala tafarraku, dan janganlah berfirqoh-firqoh, janganlah berkicik-kicik, janganlah berseang-seang. Ini baru ndek jari Rois Suryah milih nyengar, baru kelupa aran dekolok ndek jari sekretaris milih. Tadi itu lupa disebutkan oleh Ustaz Amir, karena tiang juga sekalipun bukan alumni Situ Bondo, tapi tiang berapa kali datang ke Situ Bondo. Ada satu yang lupa disebut oleh Ustaz Amir tadi di wasiat Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin itu. Urus NU baik sebagai pengurus maupun tidak jadi pengurus. Nggih. Benar ini Ustaz Amir ya? Lupaan baru Ustaz Amir. Jadi dawuh Raden As'ad niki urus NU baik jadi pengurus maupun tidak jadi pengurus. Dendek nyengar-nyengar, dendek arulalu berpirkoh-pirkoh. Namin lupa tersebut arah lalu. Ele nyengar. Kata Ustaz Amir tadi, insya Allah berkat beliau jadi bendahara PRNU, banyak urip akan sugih. Ini jangan sampai orang NU yang sugih selain bendahara kemudian tidak mau ikut. Ini kan bahaya nih. Benar Ustaz Amir dapat bendaharanya bisa bikin sugih, tapi jangan sampai orang sugih lain ini tidak mau bersama-sama di dalam Nahdlatul Ulama di baju urip. Anjir kanggo berpirkoh-pirkoh. Nah, kata Profesor Dr. Muhammad Nuh, ini catatan kita di kebangkitan baru abad kedua Nahdlatul Ulama ini Bapak Ibu adalah sudah saatnya kita tidak lagi permisif. Permisif niki bertahan, terus bertahan, enggak nggawe ngerumun. Nah, lamun sebelah
pura niki. Untuk sebelah lamun NW je ni mana-mana nak peletakan batu pertama toilet madrasah masih hadir, PB hadir. Ngerumun diri jemaah NU niki. PB hadir. Mana-mana peletakan batu pertama toilet ni. Asing PB NW iku pancur, tahu. Wakil gubernur iku Mataram, tahu. PB itu Jakarta, tahu niki. Bapak Ibu. Munah hadir Tuan Guru malah sapi wah anggap wah hadir. Gini kok taluk ngeromoh. Basnas niki. Sengaja disebut Guru. Niki ampura niki berjorak lagu semoga ampun kurang suka beliau tersebut tetap jadi komisioner Basnas. Saya nggak lamun tengat dari komisioner Basnas, dia nuah pada ketuan fatwa, dia nuah jemaah niki ketuan dalil fikih, padahal beliau adalah seorang fuqaha. Tiang bersaksi bahwa beliau salah satu fuqaha di Lombok Tengah yang paling jernih logikanya. Lagu elek ensak jari komisioner Basnas, jarang jemaah ending fatwa ketuan dalil fikih juk beliau. Damin bedaip kaca jemaah enggak ansodon proposal. Niki ampura Tuan Guru, niki Pak Lukman niki tamak proposal tolong dasir lah niki. Dan mancair sampai makin. Nggih. Kebangkitan kedua Nahdlatul Ulama ini, maka posisi kita Bapak Ibu jamaah Nahdlatul Ulama maupun Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah dawuh Profesor Dr. Haji Muhammad Nuh itu adalah bahwa sudah saatnya kita ini sudah menjadi kumpulan aku, Profesor Dr. Muhammad Nuh. Jadi sampai hari ini sebenarnya jamaah Nahdlatul Ulama ini masih jadi aku-aku yang terseok, yang tersebar. Kumpulan aku-aku, kumpulan manusia satu-satu. Maka pada kebangkitan kedua ini sudah saatnya kita menjadi kita. Sudah menjadi kumpulan aku, tidak lagi menjadi aku-aku yang tersebar, tapi sudah menjadi kumpulan aku, sudah menjadi kita. Maka secara status, secara administratif, secara identitas, kita sudah menjadi Nahdlatul Ulama yang utuh. Dan saya kira dawuh Profesor Dr. Muhammad Nuh itu, hari ini saya melihat yang terjadi di Desa Banyu Urip ini adalah salah satu perwujudan pengejawantahan dari berkumpulnya para aku di Nahdlatul Ulama untuk menjadi kita, untuk menjadi Nahdlatul Ulama yang benar-benar Nahdlatul Ulama di Banyu Urip. Terakhir Bapak Ibu yang sampaikan, ini salah satu pepatah yang sering dikutip oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, al insanu abdul ihsan. Manusia itu adalah budak kebaikan. Al insanu abdul ihsan. Manusia itu adalah budak kebaikan. Maka dari itu kita yang merasa benar, kita yang merasa punya gagasan tinggi, merasa sedang benar, tidak cukup hanya menjadi benar saja, tidak cukup hanya menjadi orang yang punya gagasan yang visioner, tidak cukup hanya menjadi orang yang saleh, tidak cukup hanya menjadi orang yang alim, tetapi juga harus menjadi orang yang baik, harus menjadi orang yang bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, harus menjadi orang yang bermanfaat, harus menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena fitrah manusia itu al-insanu abdul ihsan. Jarin dalam tradisi para ulama, dalam tradisi para kiai tuan guru kita, selain saleh, selain alim alamah, para ulama, para kiai, para tuan guru kita, mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang baik. Tiang lain juga kesak bekerbung tu peraya, bukan hanya senang tiang dulu bekerbung di almarhum tuan guru Haji Masmuk di Surabaya, ndek kapu bahagia senang isin saleh, sin alim saja tuan guru tiang niki. Lagu senang kendah lamun pas damin tulak Maulid Mi'raj mu awon-awon niku wah nujun
Jadi tidak cukup. Kenapa? Karena al-insanu abdul ihsan. Jangan sampai kita hanya saleh alim saja tapi tidak baik, akhirnya orang menjadi budak orang baik yang kebetulan tidak alim, kebetulan tidak saleh. Ini masalahnya. Misal, dedek contoh ini soleh baik doang ini. Atau satu tempat, misal larak tuan guru ustad, bilang jelu, wah ceramah tenak dengan juk surga, balak dengan tamu neraka, bilang jelu. Lagu pelit, dia nuah tanjak batur nyampah, lamun nyampah nyebuh, goyo nak pemilik batur rokok. Sementara sebelah narak, misal sosok pemuda yang pegawaian lampur, main dom, bergitar, kumpul, lagu setiap dengan liwat, tertanjak rokok, ini lain, malah borok manok itu mereka malam, woi, enggak ngawen, dengan rokok, tanjak batur nyampah, betenak bekile, akhir lemak pas ustad tuan guru niki betenak gotong royo, dami nendek kena tantena ajuk pemuda sabaru main dom doang gawe itu, apa ilmu gawe ikut ni doang umah lemak ikut pesantren itu. Kalah karena dia tidak baik, karena al-insanu abdul ihsan, karena manusia itu budaknya kebaikan. Pelunggu sami pasti, bagaimana mungkin orang bisa ada gangster kelompok penjahat yang ramai banyak anggotanya. Bagaimana pelunggu sami bisa bayangkan orang yang sudah diponis oleh seluruh dunia bahwa dia jahat seperti Hitler, seperti Genghis Khan, tapi pengikutnya banyak. Nggak mungkin pengikutnya banyak kalau dia hanya jahat, tapi al-insanu abdul ihsan, jahat njuk dengan samun taluang lagu oleh prajurit dia mau nebeng mangan, mau nebeng kepek, mau pesaji. Karena itulah sekali lagi ini pesan tiang sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, jangan, terutama pengurus anak ranting niki, jangan sampai hanya fokus menjadi saleh dan menjadi alim, tetapi lupa menjadi orang baik yang bermanfaat kepada masyarakat di sekelilingnya. Sekali lagi, tradisi para ulama, para kiai, para tuan guru kita itu bukan hanya tradisi saleh dan alim, tapi juga tradisi bermanfaat untuk sekelilingnya. Hampir semua kenangan para santri terhadap para ulama-ulama besar itu bukan, sekali lagi, bukan hanya soal kesalehan dan kealimannya. Yang sudah banyak bertanya kepada alumni Situbondo, alumni Krapiak, alumni Bengkel, bahkan alumni Manhat, selalu salah satu kenangan kita terhadap para ulama, para kiai, para tuan guru kita itu sekali lagi bukan hanya soal kesalehan dan kealimannya, tapi juga soal kedermawanannya, soal kebaikannya, soal kebermanfaatannya kepada masyarakat di sekelilingnya. Ini pesan tiang, hanya ini yang bisa tiang sampaikan. Sekali lagi, selamat atas telah dilantiknya pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama se-Desa Banyu Urip. Semoga terus bisa berkhidmat, semoga terus mendapat berkah, bahagia dalam pengkhidmatannya di dalam Nahdlatul Ulama. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.